Ya, selanjutnya apa ada sesi tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan kalau ada yang masih Ya, alhamdulillah. butuh Silakan tambahan teman-teman penjelasan. untuk jika ingin ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Boleh lewat chat ataupun langsung. Di chat, Mbak. Oh, di chat ada ya? Sebentar. Ya, alhamdulillah ya. Afwan Ustadz izin bertanya, beda antara azariyat dan arih. Karena kalau di terjemahan sama-sama angin. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, kalau Allah menyebut rih atau riyah, ya, itu lebih umum ya. Pokoknya angin menghembus gitu lah ya. Ya. Terutama arih untuk angin yang berhembusnya membawa azab, ya. Ya, seperti di ya seperti di surat Adz-Dzariyat ini ada ayat berbunyi begini, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal aqim. Ya. Ya, riyah ya. Itu biasanya angin yang membawa kenikmatan. Ya. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Ya. Ya. Dzariyat angin ya yang sifatnya menyebarkan sesuatu karena angin karena angin awan jadi merata atau terbawa dari satu titik ke titik yang lain ya atau tanaman tertentu ya karena angin juga bisa terjadi satu perkawinan ya. Jadi az-zariyat lebih kepada angin-angin yang memberi manfaat kepada manusia. Ya. Wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban dari Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Ada lagi di chat, saya bacakan, Ustadz. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih utama saat sepertiga malam, tilawah atau qiyam? Mana yang harus lebih kita utamakan? Ya, kalau kita memang kuatnya tilawah, ya syukuri aja lah. Ya. Kuatnya tilawah. Ya, syukur. Kenapa syukuri? Daripada tidur. Ya. Bagaimanapun orang tidur dengan tilawah, muliaan tilawah. Ya. Tapi yang lebih mulia lagi adalah qiyam. Ya. Tapi jangan sampai ya wala qiyam wala tilawah. Kalau memang harus memilih, ya udahlah pilih ya yang di bawahnya yang tetap membuat kita tetap di dalam kebaikan. Ya. Karena kalau qiyam berarti aslinya manusia itu memadukan dua, ya, memadukan qiyam, memadukan dan tilawah. Karena dalam sholat pasti harus ada tilawahnya. Ya. Saya kan nggak hafal, boleh. Ya. Ya. Sambil qiyam, sambil baca mushaf atau sambil baca HP-nya misalnya. Allah. Yang penting jangan menganggap nggak penting gitu ya. Udah tilawah juga ibadah juga, akhirnya menjadi orang yang sangat sedikit qiyam demi ngejar tilawah. Ini juga nggak bagus ya. Ya. Ya minimal kalau belum bisa selalu qiyam, diseling-seling ya sehari qiyam, sehari tilawah. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini ya tidak ada pilihan yang terbaik kecuali qiyam. Ya. Walaupun harus istilahnya nebeng misalnya jadi makmum.
imam yang hafal misalnya, ya, insya Allah tetap sama. Andai kata dia bisa qiyam sendiri dengan hafalannya yang sudah lancar misalnya. Allah a'lam. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabnya. Masih ada boleh Ustaz? Oh iya, silakan. Tadi ada sebelumnya. Izin bertanya, bagaimana menyikapi perbedaan hari raya Idul Fitri yang terus terulang di negara kita? Ustaz? Ini sebetulnya bukan domain kita ya. Sebetulnya ini domain negara. Ya. Sebetulnya negara harus bisa punya power bagaimana bisa seragam. Kita nggak punya apa-apa, kita cuma ngikut aja. Ya. Karena bagaimanapun di balik perbedaan ini nggak sederhana. Ada sebuah kondisi yang sangat signifikan. Ya. Bayangin nanti kalau berbeda ini. Ya. Orang lain Jumat udah makan. Ya. Yang Lebaran Sabtu masih puasa. Ya. Nggak main-main nih perbedaannya. Ya. Kata orang yang Lebaran Jumat, puasa itu haram. Ya. Kata orang Lebaran Sabtu, puasa hari Jumat itu haram. Karena ini udah masuk 1 Syawal. Ya. Kata yang Lebaran Sabtu, boleh kok ini kan masih Ramadan. Ya. Ini perbedaannya luar biasa. Ya. Ya. Memang kalau saja pemerintahannya serius dalam bab ini, ya, adalah ya namanya pemerintah punya power yang besar, ya. Bisa mengkiati gimana supaya terjadi penyatuan, ya. Ya memang nggak ada lain kecuali salah satu harus mengalah, ya. Harus mengalah, ya. Di sisi lain pemicu perbedaannya memang sangat kuat, ya. Yang satu hisab, yang satu ru'yat, ya. Kata hisab sebetulnya hilal sudah ada, cuma belum kelihatan. Ya. Kata yang mengatakan ru'yat, nggak bisa kalau belum kelihatan ya berarti belum. Ya. Padahal hitungan secara hisab udah akurat. Hilal itu udah ada, cuma memang nggak kelihatan. Ya. Jadi cuma ya namanya beda latar belakang, ya otomatis hasilnya juga beda. Tapi kalau saja memang ada perhatian di balik penyamaan itu, ada suasana yang sangat melegakan umat, seharusnya diutamakan dan diusahakan keras, diupayakan dengan serius dan keras. Ya. Dalam kondisi kita hanya sebagai masyarakat biasa yang nggak punya power apa-apa, ya. Maka tidak lain ya silahkan aja, ya. Ya. Yang mau ngikutin alasan yang mengatakan 1 Syawal itu Jumat, insya Allah ya tidak salah, ya. Yang mengatakan harus dengan ru'yat, ya insya Allah juga tidak salah, ya. Karena memang dalam kondisi ketidakberdayaan seperti ini, ya. Yang penting ya SOP-nya dijalankan, ya. Ya. Jangan sampai saya maunya Jumat, jadi Jumat nggak puasa, giliran sholat Id Sabtu misalnya, ya, sholat Id apaan? 2 Syawal misalnya. Qadha, nggak ada qadha di sini. Qadha itu kalau salat qobliyah subuh baru ada qadha. Kalau memang Jumat ya udah, ya. Kalau kamu males nyari karena pasti tempat salatnya jauh tuh kan. Ya, kalau memang
kamu wajib, sudah yakin yang berpendapat Jumat, ya kamu harus cari itu di mana supaya kamu betul-betul mengakhiri Ramadan sesuai dengan SOP. Atau kalau nggak siap, ya udah sholat di rumah aja sendiri, sholat Id sendiri kan boleh. Walaupun otomatis nggak ada khutbahnya, jadi nggak utuh. Gitu. Ya. Ya seperti itulah ya. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya untuk masalah beda satu Syawal ya. Ya, masih ada 2 lagi Ustadz, masih berkenan. Ya silakan. Saya langsung bacakan 2 ya Ustadz. Afwan Ustadz, mohon penjelasan pentingnya istighfar, minta ampun pada Allah dan minta maaf pada manusia. Itu yang satu. Yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, sampai berapa rakaat batas maksimal qiyam? Ya. Istighfar itu nomor satunya adalah sebagai pembuktian bahwa diri kita di hadapan Allah makhluk yang betul-betul ingin menghambakan diri. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah yang nggak ada salahnya tetap aja istighfarnya paling rajin. Padahal salah nggak ada salahnya. Jadi untuk apa? Penghambaan. Semakin banyak istighfar, semakin ya semakin berkualitas ya, berkualitas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya paling utama adalah ya agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang ada dalam hadis ketika iblis itu mengatakan, demi Allah manusia itu akan saya buat selalu berdosa. Ya. Allah pun mengatakan, demi diriku katanya, ya, aku akan selalu ampuni selama manusia itu minta ampun. Ya. Jadi insya Allah ya, ibarat baju kita ini ya, nggak mungkinlah baju nggak kotor, nggak mungkinlah baju nggak bau, nggak mungkinlah baju nggak lecek ya. Tapi kalau kotor cuci lagi, kotor cuci lagi, kotor cuci lagi, ya artinya baju itu selalu layak untuk dipakai. Apalagi jiwa kita, nggak mungkin nggak salah. Tapi kalau ya ibarat baju, ya walaupun bajunya banyak, tapi alat pembersihnya lengkap, mesin cuci ada, sabunnya ada, setrikaan ada, tempat jemurnya ada, nggak apa-apa. Ya. Insya Allah bajunya tetap layak dipakai. Badan kita juga begitu. Ya. Diri kita juga begitu. Ya. Yang lain lagi mengatakan, ya, jangan terlalu khawatir. Ya. Jangan terlalu khawatir dengan kesalahan-kesalahanmu yang akan dicatat oleh Allah. Karena Allah mengatakan kiraman katibin. Ya. Ya. Maka kalau kamu sadar bahwa dirimu pasti punya banyak catatan-catatan dosa. Ya. Imbangi aja dengan catatan-catatan istighfar. Ya. Salahnya 1000 kali. Istighfarnya 2000 kali. Masih menang insya Allah. Ya. Apalagi salahnya 1000 kali. Istighfarnya 10.000 kali. Ya. Maka otomatis ya istilahnya timbangannya lebih berat kepada yang baik insya Allah. Ya. Minta maaf kepada manusia karena itu merupakan syarat ya, pemaafan Allah kepada hambanya itu apabila terkait dengan ya,
apabila terkait dengan hak adami, ya, ya, terkait dengan hak manusia satu dengan yang lain. Ya. Yang terakhir tadi apa? Jadi lupa. Yang terakhir Ustaz, sampai berapa rakaat? Oh iya, Hmm. jadi para ulama sebetulnya sepakat nggak ada batasannya, ya. Mau sampai berapa aja nggak ada batasannya. Ya. Yang penting witirnya sekali aja. Ya. Yang penting terakhir ditutup dengan witir. Ya, ya saya kira nggak tepat ya kalau yang ada yang sangat ngotot ya. Pokoknya 11 mau kapan aja 11 gitu. Jadi yang lebih dari 11 sampai dibid'ahkan dan lainnya ya. Saya kira ini hanya pendapat segelintir orang ya. Tapi yang mengatakan tidak ada batasannya itu sudah menjadi ijma'ul ummah ya. Di sisi lain ya, kalau kita baca hadis yang bahwa Rasulullah 11 ya, Aisyah mengatakan 11-nya Rasulullah itu tidak mustahil kualitasnya ya seperti orang yang 30 rakaat ya. Kenapa? Karena per rakaatnya itu ayatnya panjang-panjang. Ya. Rakaatnya itu panjang-panjang, bisa jadi 1 juz, 2 juz. Ya. Maka para ulama, bil khusus Imam Malik, ya, ketika dia lihat masyarakat kalau diajak berlama-lama gitu nggak kuat, ya, maka pengimbangannya adalah rakaatnya diperbanyak. Ya. Jadi terlalu berlebihan saya kira kalau mau dipahami itu kalau lebih dari 11 bid'ah ya, padahal saat ini di Tanah Haram ada 7 juta pengunjung ya. Yang tiap malam ya, bisa lebih dari 30 rakaat ya. Karena ba'da isya'nya 20 rakaat atau 23 ya. Jam 1 bangun lagi ya sampai secukupnya waktu menjelang sahur ya. Katakanlah 10 rakaat berarti bisa 30 rakaat. Di Masjid Nabawi juga begitu. Apa tega kita menyebut ya, jutaan manusia itu semua terjerumus dalam ahlu bid'ah ya. Ya nggak tega kita ya. Sudah seharusnya manusia ngacak diri. Kalau mau ini bid'ah kok yang melakukan banyak dan seterusnya ya. Padahal Rasulullah mengatakan la istami ummati ala dalalah. Nggak mungkin umat itu bersepakat terhadap sesuatu yang menyimpang. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf sampai di sini kaji kita ya. Tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair ya. Ya, tambah lagi kalau orang Indonesia mohon maaf lahir dan batin. Ya. Saya tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Assalamualaikum.
كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.